orang bilang Bu Mega adalah anak Presiden Soekarno, punya privilege. Waktu itu kan Bung Karno sudah bukan presiden waktu Bu Mega merintis di dunia politik. Bahkan di era itu terjadi proyek desoekarnoisasi luar biasa. Kapan sih terakhir kali kita sebagai satu generasi anak muda itu membangun satu kesepahaman kolektif tentang mau kita itu apa? Dalam misalnya memandang bangsa 5, 10, 15, bahkan 100 tahun ke depan itu apa? Visioningnya. Kapan sih terakhir kali kita melakukan hal semacam itu yang masuk di dalam memori kolektif semua anak muda Indonesia sampai hari ini? Transisi besok Pak Prabowo dengan Bu Mega konon katanya mau ketemu. Tapi memang banyak orang juga yang mengatakan bahwa kedua orang ini nggak ada barrier yang akhirnya bisa membatasi mereka untuk ketemu. Sejarah panjang. Bahkan konon ceritanya Bu Mega kalau Pak Prabowo datang ke rumahnya mesti dimasakin langsung sama Bu Mega nasi goreng. Kapan sebenarnya Mas? Ketemu ini kapan sebenarnya? Kalau kemudian pada akhirnya cerita itu dirubah sendiri, ternyata Pak Jokowi lebih suka pakai baju Raja Jawa, berdandan sebagai Raja Jawa, ya kan, dengan pakaiannya, lalu putra-putrinya lebih suka, putra-putrinya yang tukang pisang dan tukang martabak lebih suka naik private jet, flexing roti 400.000, dan seterusnya, terus menantang logika rakyat dengan situasi seperti itu. Maka cerita kesederhanaan itu kan bubar. Oke, jumpa lagi di Deep Talk Indonesia. Hari ini gue lagi pengen ngobrol dengan salah satu politisi muda PDI Perjuangan, Mas Eno Bagaskoro. Apa kabar Mas Arief? Sehat Mas. Mas Eno sehat Mas? Sehat, harus sehat. Harus keliling Indonesia. Oh iya. Menjadi jubir, menjadi pemenangan. Iya, ngantuk dikit lah. Dari TV ke TV. Gimana Mas? Perjalanan menuju pilkada besok Mas? Ya makanya kalau tadi bilang keliling kan, capek-capek harus deep talk makanya gitu. Ya itu masalah pilkada memang jadi concern utama partai ya sekarang. Artinya fokus seluruh komponen partai, kader diarahkan energinya untuk memenangkan pilkada. Faktanya juga kita di perhelatan kemarin waktu penentuan rekomendasi di daerah-daerah yang super strategis kayak di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, di Sumatera Utara itu kita maju sendiri melawan satu logika mainstream tentang koalisi besar. Dan kita maju sendiri mengajukan kader. Terlepas dari apakah ada yang mengatakan nggak populer langkah kita, gitu ya. Tapi kita tetap jalan aja itu, dan hari ini kita semua berjuang total. Optimismenya terbangun di mana-mana. Iya. Ya PDI hari ini ruhnya ada di momen hari ini Mas. Oh iya. Ya perjuangan tuh benar-benar berjuang. Ya ini kembali ke DNA Pak, kembali ke track record awal kan. Iya. Gitu. Nah, dalam konteks pilkada Mas, banyak banget mungkin masyarakat yang bertanya, butuh duit banyak untuk akhirnya dicalonkan dalam sebuah partai. Bener nggak di PDI begitu Mas? Enggak juga. Harus ada mahar untuk jadi calon? Ya, di kau punya duit atau enggak gitu ya. Ada calon orang punya duit atau enggak ya boleh-boleh aja. Apakah kita melarang orang yang punya akses pada sumber daya banyak untuk maju? Ya enggak juga. Tapi artinya kesempatannya sama. Artinya enggak setoran ke partai? Tapi setoran enggak ada. Artinya ya kita enggak pernah minta mahar apapun ya untuk rekomendasi. Bahwa kos politik itu ada, itu satu logika yang aku rasa ya semua orang tahu. Kos politik ketemu warga, kos politik menyiapkan APK, termasuk pada saat harus menyiapkan untuk saksi pada saat hari itu kan jelas kos politik. Tapi artinya pada saat punya sumber daya untuk bergotong royong, ya untuk membiayai itu, bukan untuk kemudian setoran kepada elit partai. Kami tidak mengenal itu. Siapapun bisa maju, rekam jejaknya bagaimanapun, itu yang kita cek. Jadi rekam jejak, nalar kualitatifnya yang kita cek. Jadi nggak hanya nalar kuantitatif, uang berapa, kemudian hasil survei saja, itu nggak kemudian jadi tumpuan utama kalau di PDI Perjuangan. Lebih banyak nalar kualitatifnya. Ini orang bisa bekerja dengan baik nggak untuk rakyat, kualitasnya oke nggak, punya loyalitas nggak dia pada isu dan komitmen yang dia buat. Jadi bukan hanya pada partai tapi pada komitmen yang dia buat, nilai-nilai yang dia pegang sebelumnya. Katakan dia dulu punya rekam jejak di militer, di ASN,
Dia loyal nggak dengan kesatuannya, dengan ide gagasannya. Itu yang menjadi pertimbangan. Bukan hanya soal kuantitatif yang aku bilang tadi. Itu terjadi di mana-mana. Iya. Apa sebenarnya pertimbangan PDI Perjuangan, Mas? Kenapa nggak mau bergabung aja di wilayah pilkada ya? Misalkan contoh Jawa Tengah. Hampir semua partai, bahkan semua partai melawan PDI Perjuangan. Ya, di DKI Jakarta juga sama. Di Jawa Sumatera Timur Utara, sama. Jawa Timur sama. Jawa Barat sama. Kenapa akhirnya nggak ngelimpahin aja? Ya, karena kita percaya pada proses kaderisasi ya. Di daerah-daerah itu semuanya adalah kader kita. Terutama katakan di Jawa itu kader kita semua itu. Bu Risma, semua orang tahu bagaimana berproses di PDI Perjuangan. Apakah Bu Risma tidak pernah misalnya ditawari oleh partai lain? Pernah kok 2019 yang lalu untuk maju gubernur. Pernah ada ceritanya. Tapi beliau nggak bersedia. Karena bukan partai kita yang menugaskan. Lalu di Jakarta, Mas Pram itu figur yang senior sekali dan bukan figur yang kaleng-kaleng. Orang meragukan siapa Mas Pramono Anung pada saat pertama kali kita umumkan. Tapi per hari ini setelah sekitar sebulan berjalan, ternyata itu beliau menunjukkan kelasnya gitu. Artinya tren elektabilitasnya naik, masuk ke anak muda itu luar biasa sekali. Dan terpenting nggak pernah ditolak warga. Dan tidak ditolak warga, nggak pernah ada coretan di tembok yang menolak Mas Pram kan. Jadi itu fakta yang empirik. Lalu di Jawa Tengah siapa yang meragukan Pak Andika Perkasa itu, dan dia fight, artinya sebagai Panglima TNI harusnya bisa aja dia merasa bahwa kelasnya bukan sebagai seorang calon gubernur, tapi sebagai kader partai. Dia punya kemudian komitmen untuk bisa membangun Jawa Tengah. Dia fight, dia turun keliling ke banyak tempat. Gitu. Ini berbeda sekali. Aku beberapa waktu yang lalu keliling ke Jawa Timur, ke beberapa kabupaten kota. Di beberapa kabupaten kota itu aku mendengar ada salah satu kader partai yang maju. Ini partai yang ini banget ini. Bukan hanya plat merah, tapi juga bagian dari proksi kekuasaan inti, ya presiden gitu ya. Itu kemudian ada itu yang ketua umumnya adalah putranya. Oh ini minta kota ini karena ini ada kader saya. Itu ada selentingan seperti itu, rumor-rumor yang muncul seperti itu. Dan buat saya ya berbeda sekali. Ini di Madiun ini aku dengar kota Madiun seperti itu. Berbeda sekali dengan apa yang diajarkan PDI Perjuangan. Kau mau menang ya kau turun, tidak peduli kamu anak siapa, tidak peduli kamu ini bagian dari apa, kamu Panglima TNI, kamu sekretaris kabinet, kamu mensos, yang harus turun ke lapangan. Dan kita tunjukkan spirit pemenangan seperti itu yang kita lakukan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jakarta. Kenapa akhirnya saya tanya begitu? Karena kan mungkin mainstream orang mencalonkan kadernya itu kan untuk menang, Mas. Oh iya kan? Dengan akhirnya tidak melipat kepada kekuasaan inti tadi yang Mas Eno katakan, maka peluang kalahnya lebih besar ketimbang akhirnya peluang menangnya gitu. Apa yang sebenarnya lagi dicari oleh PDI Perjuangan itu? Ya kita nggak hanya bicara soal kalah menang, tapi PDI Perjuangan itu bicara tentang sustainability gitu ya. Dan saat bicara tentang pilkada itu bukan hanya how to win sekali lagi, tapi juga kualitas how to govern jadi penting. Bagaimana orang-orang yang kita sodorkan itu yang terbaik, itu bentuk dari kita menghormati rakyat di wilayah tersebut. Bahwa kemudian harus ada pembuktian bahwa orang ini bisa bekerja, ya ujinya di masa kampanye. Bagaimana gagasan yang dia buat itu realistis, nyambung nggak dengan rekam jejaknya, berani nggak dia datang berdiskusi dengan warga, itu yang terjadi. Nah PDI Perjuangan kan melatih itu. Maka Bu Mega bilang, bonding penting dengan rakyat, bisa membangun ikatan. Artinya harus berjumpa langsung, harus berkeringat, menangis, tertawa bersama rakyat. Itu bukan hanya sekedar slogan, tapi ya itu cara politik PDI Perjuangan. Bahwa itu berat, lebih berdarah-darah, memang pasti dibandingkan misalnya hanya mengkreasi gimmick. Tetapi kan itu yang langgeng, itu bicara tentang keberlanjutan. Orang menjadi pemimpin pada saat dia menyatu dengan rakyatnya, punya satu fondasi yang kuat. Dia saat memimpin tidak hanya bergantung pada rotasi elit, tidak hanya pada kedekatan atas elit-elit tertentu, tapi memang dia diterima betul oleh warga di situ, tidak ditolak kayak yang Mas Arief bilang tadi, karena dia memang menyatu dan tumbuh di situ. Itu yang diajarkan oleh PDI Perjuangan. Itu.
Jadi memang ya harus tahu bagaimana bau keringat rakyat itu bener-bener diajar. Benar, sehingga menang kalah itu menjadi konsekuensi. Itu bukan sekedar orientasi utama, tapi konsekuensi. Kalau seorang calon bekerja total, turun ke bawah, ketemu rakyat setiap hari, konsekuensinya menang. Ya kan? Kalau dia nggak serius dalam melakukan itu, ya bisa jadi kalah. Maka dari itu tumpuannya bukan sekedar logistik, bukan sekedar angka survei di awal, tetapi bagaimana dia saat dia membangun narasi dan bekerja pada saat kampanye, itu realistis nggak? Bisa merebut hati rakyat nggak? Ini kan rekam jejak, kualitas personal, ini main semua di situ. Itu yang lebih penting daripada sekedar ngunci suara dengan logistik. Yang itu praktek politiknya jamak dilakukan. Iya. Ya, saya mengetahui bahwa ketika saya tanya ke kader PDI, mana fokus daripada PDI Perjuangan untuk dimenangkan, ya semua kan fokus dimenangkan. Ada nggak yang lebih fokus, oh ini harus diambil, ini harus diambil? Ya secara strategis, semua aku rasa bukan hanya PDI Perjuangan ya. Itu pasti menatap ke beberapa daerah. Di Pulau Jawa semuanya strategis. Lalu dalam konteks PDI Perjuangan misalnya, ya kita punya ikatan panjang dengan Bali misalnya, yang itu bondingnya berjalan cukup lama antara PDI Perjuangan dengan Bali. Selain kalau di Jawa, ya Jawa Tengah juga banyak yang bilang itu kandang Banteng. Tapi secara umum, aku rasa di seluruh Pulau Jawa menjadi strategis. Lalu yang lain misalnya special case dalam pemilu kali ini ada Sumatera Utara. Karena menantu presiden. Ya, karena di situ harus kita membangun suatu legacy yang baik. Dan kita ingin menunjukkan bahwa pemerintahan yang anti nepotisme itu bisa dibangun di Sumatera Utara. Itu spiritnya Pak Edi Rahmayadi begitu. Apalagi kan kalau kita melihat kemarin pada saat acara Rakerdasus, itu kan Pak Edi ternyata ini ada muncul informasi baru. Beliau dulu waktu menjabat di TNI itu menggantikan Jenderal Mulyono pada waktu itu. Jadi ini mengulang ini saat ini pada saat maju di Pilgub Sumo. Iya. Mengalahkan menantu Mulyono. Kenapa saya di awal itu agak cukup tegas, Mas? Karena gini, Mas. Mungkin kalau kita ngelihat dalam konteks sejarah, boleh sambil ngopi juga, Mas? Iya, mau ngomong. Soekarno dari muda, Mas. Dia sudah belajar soal kepemimpinan. Mendirikan partai. Menulis, ya kan? Waktu itu di Sarekat Islam dan sebagainya, koran-korannya. Dari situ akhirnya mengalami pengasingan, diculik, dipenjara dan sebagainya. Mungkin yang Mas Seno hari ini lakukan juga kan arahnya ke sana, Mas. Nggak takut, Mas? Ya enggak lah, ngapain. Aku malah merasa suatu kehormatan ya. Artinya Bung Karno itu kan memulai berpolitik di usia yang sangat muda, belasan tahun. Belasan tahun ya? Belasan tahun. 13-14-an ya? Dalam konteks berpolitik, menulis, berpidato, dan membaca itu belasan tahun. Dan dulu waktu aku SMP itu aku membaca literatur tentang beliau dan seangkatannya, generasi seangkatan Bung Karno itu semuanya seperti itu. Nah, aku merasa loh Bung Karno di era itu kan situasi objektifnya, kondisi objektifnya jauh lebih sulit daripada era kita saat ini ya kan. Harus menghadapi imperialisme Belanda, harus menghadapi keterbatasan akses dan teknologi. Kalau janjian gimana? Katakan mereka pada waktu itu bikin pertemuan partai, nggak ada WA Pak, nggak ada apa-apa, bisa on time semua itu loh, datang di satu tempat lalu mereka bicara, itu sudah sulit sekali kita bayangkan sekarang. Dengan situasi seperti itu Bung Karno dan kawan-kawan segenerasinya itu berhasil melakukan suatu imajinasi tentang bangsa yang waktu itu belum menjadi negara. Baru ada Hindia Belanda, coba kita bayangkan kondisinya waktu itu. Belum ada Indonesia dan semua perangkatnya, konstitusinya belum ada, alatnya belum ada, semua belum ada. Tapi mereka dengan berani, dengan kenekatannya, berdasarkan buku, diskusi, terus-menerus, itu mengimajinasikan sesuatu yang belum eksis di suatu situasi yang ditekan terus. Itu mereka berani. Nah, aku waktu SMP tuh, aku membaca situasi itu tentang Bung Karno, dan aku merasa, loh di era aku sekarang kan semuanya sudah serba ada gitu, teknologi ada, semua lebih mudah, kita bisa ngomong kapanpun, dimanapun, alamnya alam merdeka. Lalu apa yang kita takutkan gitu? Kenapa kita harus takut?
Saya, Mas Arief, semua teman-temannya punya hak konstitusional yang sama untuk berserikat, bicara dan seterusnya. Lalu kenapa takut? Kita kan nggak mau makan, kita nggak mau kemudian melakukan kerusuhan. Yang kita bicarakan adalah isu-isu yang krusial lah, aku rasa sebagai bagian dari anak muda untuk bicara. Nah, tapi persoalannya adalah apakah semua kritik itu harus dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan? Kan bahaya, Pak. Demokrasi itu malah meminta agar ada perbedaan. Dalam konteks itu agar dialektikanya terjadi dalam aturan main yang disepakati. Maka nggak ada rasa takut. Ngapain kita takut? Aku rasa nggak relevan kalau bicara. Enggak, tapi pada fakta sejarah di Indonesia kan siapa yang kritis dia yang hilang. Iya kan? Yep. Ada Wiji Tukul ya kan? Ada siapa, Munir misalkan? Ya. Itu orang-orang kritis yang barangkali akhirnya hilang gitu. Ya. Itu menjadi satu pengingat penting bagi kita, peristiwa yang terjadi di masa lampau, bahwa jangan sampai hal itu terulang kembali. Kita sudah melewati fase dan periode babakan sejarah yang terlalu panjang, terlalu banyak pengorbanan. Almarhum Munir, almarhum Wiji Tukul, seluruh mereka yang berjuang pada waktu Orde Baru, termasuk di PDI Perjuangan ada peristiwa Kuda Tuli. Itu adalah pengorbanan yang dibuat agar kita sampai pada fase demokrasi kita yang hari ini. Lalu kalau sampai hari ini kita masih harus khawatir akan terjadi hal-hal yang sama seperti yang menimpa para senior-senior kita, generasi senior kita yang mengalami itu, masa kita mundur sih ke fase itu kembali? Aku rasa jadi tanggung jawab kita lah, tanggung jawab moral kita agar tidak sampai ke sana. Toh kita juga membicarakan ini juga bukan berarti kita less mencintai Indonesia, bukan berarti kita tidak ingin Indonesia bersatu. Tapi faktanya memang saat membicarakan apapun itu ya kita pengen punya persepsi yang berbeda, itu aja. Iya. Enggak, salah satu hal yang mungkin barangkali anak-anak muda tahu juga, mungkin dulu di zaman Soekarno and the gang lah waktu itu ya, Bung Karno and the gang, orang kan di penjara, diasingkan itu kan di depan mata. Iya kan? Iya. Dan itu bisa kapanpun, ya kan? Terlebih misalkan bergeser di zaman Orde Baru, lagi diskusi, mengkritik dan sebagainya, menggunakan aturan untuk menangkap dan membubarkan diskusi itu. Ya. Mungkin nggak sih itu terjadi lagi hari ini? Ya. Sehingga itu akhirnya menjadi kecemasan anak-anak muda gitu loh. Ya sangat mungkin, tapi menurutku sampai hari ini itu masih belum jadi sumber kecemasan sih kalau di anak muda generasi kita. Sumber kecemasannya datang dari arah yang berbeda. Contoh? Bahwa kondisi dan ekosistem dimanapun itu, baik di dunia pendidikan, dunia kerja, itu menuntut anak-anak muda kita untuk ya jalan aja. Kondisi kampus mengatakan bahwa ya harus cepat lulus, kemudian harus cepat kerja di tengah situasi tuntutan kerja tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia yang semakin kompetitif. Bagaimana teknologi sekarang merebut dan berpotensi akan berkembang secara eksponensial untuk merebut lebih banyak lapangan kerja. Sekitar di tahun-tahun ini hingga ke 5 tahun yang akan datang, AI misalnya, algoritma dan seterusnya, yang itu membuat tentunya persaingan lapangan kerja menjadi semakin kompetitif hanya untuk yang betul-betul skillful. Dan dalam konteks itu maka seluruh ekosistemnya dirancang atau terancang untuk memenuhi logika itu. Sehingga teman-teman muda pasti ya ngapain juga kita bicara tentang politik, ngapain juga kita terlalu kritis mendalami tentang dunia politik. Akhirnya yang kita khawatirkan menjadi terwujud. Politik hanya menjadi sarana terakhir atau last resort dari anak-anak muda yang ingin terlibat di politik. Bukan yang betul-betul ingin mendalami, bukan yang betul-betul menguasai ilmunya, bukan yang betul-betul mengalami pengalaman politik yang kaya, tapi yang hanya menjadikannya sebagai ya pelengkap saja untuk keren kayaknya kalau kita masuk atau anak-anak muda yang punya akun Bufafa lah gitu ya. Ya itu pasti anak muda di zamannya waktu itu Kaskus kan Bufafa. Itu pasti anak muda juga ya kayak gitu-gitu. Bukan yang betul-betul serius mendalami. Nah, itu jadi persoalan tentunya. Tapi ya sekali lagi artinya bukan masalah takut bersuara sebetulnya, tetapi kondisi ekosistemnya yang membuat teman-teman muda itu jadi sulit kalau mau mengikuti secara konsisten. Itu aja. Saya masih ngomong tentang Soekarno. Kadang saya bertanya, Mas. Jadi mungkin banyak di momen diskusi apapun lah. Soekarno pernah ngomong, beri aku
1000 orang tua akan aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Tapi kok agak pesimis saya, Mas. Pesimis dalam arti ketika kita bisa ngelihat di lampu merah banyak banget anak-anak muda yang dicat warna silver misalnya. Anak-anak muda yang barangkali di politik apatis misalnya. Ya. Atau anak-anak muda di Indonesia yang juga belum siap ngelawan robot gitu. Oke. Iya kan? Ya. Gimana tanggapan Mas Eno? Gini, aku mendengar sangat banyak optimisme dari teman-teman di kampus tentang menjadi agent of change, agen perubahan sekian tahun terakhir gitu ya. Tapi kan harus diingat, ini setiap kali aku datang ke kampus untuk bicara kampus manapun, ini selalu aku coba teman-teman untuk diskusi. Kapan sih terakhir kali kita sebagai satu generasi anak muda itu membangun satu kesepahaman kolektif tentang mau kita itu apa? Dalam misalnya memandang bangsa 5, 10, 15, bahkan 100 tahun ke depan itu apa visioningnya. Kapan sih terakhir kali kita melakukan hal semacam itu yang masuk di dalam memori kolektif semua anak muda Indonesia sampai hari ini? Kan itu 1928 waktu Sumpah Pemuda. Result dari 1928 itu adalah kemerdekaan Indonesia 1945. Dan resultnya tidak instan, butuh waktu berapa tahun itu sampai ke 1945. Resultnya kan itu yang menjadi output. Nah, sejak 45 sampai sekarang, kapan kita terakhir kali duduk bareng sebagai anak muda untuk membicarakan itu? Oh, banyak yang mungkin debatable. Oh, kita udah kok begini-begini. Tapi seringkali kan kita terjebak di echo chamber. Artinya gini, teman-teman yang ada di kampus yang punya akses terhadap pengetahuan lebih, ya kan, dan di mana-mana saat membicarakan tentang perubahan banyak upaya dilakukan. Kita bicara demonstrasi, kita bicara advokasi. Tapi seringkali kan kita lupa yang Mas Arief tadi bilang, teman-teman yang dicat silver di perempatan, teman-teman yang apa itu bahasa Jawanya menerbangkan merpati, ngetren doro ya, di kampung-kampung ya kan, yang main Mobile Legend di Warkop, itu kan juga bagian dari generasi kita. Tetapi seringkali communication gap-nya terjadi, sehingga apa yang kita bicarakan di kampus itu nggak ketemu dengan yang terjadi di kampung gitu loh. Itu yang kampus dan kampung gitu loh. Itu yang kemudian membuatnya jadi agendanya tidak terset dengan baik antara kita sebagai anak muda di satu generasi ini secara kolektif. Padahal jumlah mereka yang tidak bisa mendapatkan privilege akses kepada dunia pendidikan tinggi itu jauh lebih besar daripada kita yang punya akses ke sana. Paling cuma sekian persen, sisanya tentu nggak punya kehormatan untuk itu. Nah, kita belum pernah ini merancang ini lagi. Padahal daripada Indonesia Mas 2045 mengglorifikasi itu, lebih penting buat aku sebagai anak muda untuk bicara ini bentar lagi 2028 loh. Dan kita belum selama 100 tahun itu kita duduk bareng lagi untuk membahas tentang itu. Nah, aku rasa ini menjadi PR. Itu pasca pemilu kemarin kita banyak memberikan catatan. Itu kan pasca pemilu kemarin ada demo peringatan darurat dan seterusnya. Itu menjadi satu titik moment of truth bahwa ternyata aksi besar yang terjadi di Indonesia itu tidak hanya bisa digenerate hanya dari isu-isu perut, tidak hanya dari isu ekonomi, tetapi isu yang dianggap isu yang sangat kelas menengah, isu yang bicara demokrasi itu ternyata bisa menggerakkan orang untuk melakukan aksi yang sangat besar dan organik gitu di DPR kemarin. Dan itu kita belum pernah duduk bareng untuk membahas lagi terus gimana kita ini melihat secarut marut situasi yang di dalam negeri, bagaimana memandang geopolitik outward looking keluar, bagaimana melihat tantangan AI, bagaimana menghadapi situasi itu kita belum pernah duduk bersama untuk membahas itu lagi. Itu agenda yang sangat penting. Caranya gimana ya? Ya setelah pilkada kita mikir lagi. Tapi kayak agak sulit Mas ya untuk ngumpulin kampus dan kampung ini menjadi satu. Ya sulit banget memang. Bahasanya memang susah sekali. Itu tapi sesusah-susahnya lebih susah tahun 28. Bentar lagi kita pengen ada peringatan nih. Ya, 100 tahun Sumpah Pemuda itu menurutku jauh lebih penting. Karena itulah yang menjadi fondasi pergerakan dan kesadaran yang terbentuk di era itu sampai akhirnya menjadi result dari tahun 45. Jadi jangan hanya 45-nya yang dijadikan monumen sejarah, tapi 28 kelahirannya dari seluruh pergerakan dan dialektika pemikiran itu
startingnya di mana sih? Kita kan cari itu. Sebagai anak muda menurutku ya di tahun 28 itu yang sangat penting. Ya PR kita akhirnya jadi isu di grassroots juga ya. Iya, isunya apa? Yang itu juga bisa berbunyi di sesama anak muda generasi kita, tetapi yang nggak ngerti dan nggak mendapat akses di dunia kampus. Apa itu isu yang sama? Kan caranya gimana kalau nggak dengan cara komunikasi dan intens bertemu kan nggak bisa. Iya. Bergeser ke politik, Mas. Ya. Dalam konteks anak muda. Oke. Sekali-sekali kita ngomong isu yang begitu. Iya dong. Kan jangan ngomong PDI terus kan nanti kan. Terus ya bisa-bisa aja. Tapi ya sekali-sekali lah. Gimana? Nah, dalam konteks ini, Mas. Iya. Mungkin banyak partai juga yang masih menjadikan anak muda sebagai gimmick. Iya. Di banyak partai terjadi demikian. Iya. Aku nggak tahu di PDI apakah begitu atau enggak. Yang jadi pertanyaan adalah gini, Mas. Data dari CSIS terakhir itu mengatakan bahwa keterpilihan anak muda di DPR RI di tahun ini itu paling minim semenjak reformasi. 15,0%. Setelah 2029 itu 2019. 2009. Oh, 2009. Iya, zaman PSBY itu agak naik tuh. Iya. Tapi hari ini minim, Mas. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah anak muda yang, mohon maaf, kurang dalam konteks kualitas, atau memang orang-orang tua ini yang masih menghegemoni gitu. Kalau misalkan dalam konteks sejarah, ya dulu kita ingat ada Bung Karno yang diculik, Bung Hatta diculik, Rengas Dengklok sampai akhirnya merdeka gitu. Iya. Bisa nggak sih begitu lagi gitu? Yeah. Yang kedua, kenapa kok akhirnya makin kesini makin turun? Trennya itu. Dalam konteks sejarah, Bung Karno itu pada waktu itu kalau dibawa analoginya ke sekarang ya, ya usianya masih muda Pak, masih 40-an tahun. Mungkin kalau itu dianggap dikalkulasi dengan ukuran demografi yang sekarang, itu sama-sama anak mudanya. Anak muda nyulik anak muda. Nyulik anak muda sebetulnya. Gitu. Tapi dalam konteks kekinian gitu ya. Aku merasa memang pemilu kemarin tantangannya berbeda dibandingkan pemilu yang lain. Jadi konteksnya agak susah kalau kita mengcompare ya. Artinya gila-gilaan memang secara pengondisian logistik, secara apapun ya di berbagai sisi itu secara nyata, empirik itu berbeda sekali. Jadi high politik cost-nya terasa dibandingkan dengan yang lain-lain. Bisa saja kita bicara tentang kampanye gagasan dan lain sebagainya, tapi pada saat ada money politik yang terjadi, ya money politik itu yang menang Pak di banyak daerah faktanya. Di luar perkotaan katakan itu terjadi dengan masif, dan itu fakta politik yang mau tidak mau harus kita terima. Sehingga dalam konteks ideal, tentu pemilu kemarin tidak bisa dikatakan ideal untuk bicara membaca bagaimana sebenarnya tren suara rakyat yang sesungguhnya. Tetapi bukan berarti aku pesimis ya, masih banyak kok sekarang tren anak muda yang mulai terlibat masuk politik. Mari kita lihat dari angka partisipasi di sebagai caleg misalnya. Aku rasa peningkatannya terjadi. Iya, peningkatan justru lebih banyak. Iya, tapi yang terpilih mungkin jadi lebih sedikit. Ya karena itu bukan persoalan apa, tapi ini Korea-Koreanya juga banyak. Gitu. Tapi setidaknya itu sudah ada peningkatan antusiasme anak-anak muda untuk terlibat di dalam politik secara langsung, entah di partai politik manapun. Itu sesuatu yang menurutku tren yang harus disikapi dengan baik. Tinggal kita memperbaiki lagi aja kualitas demokrasi kita untuk pemilu selanjutnya, itu aja. Istilah ngantri di partai ada, Mas? Ngantri itu aku memaknainya berbeda ya. Artinya ngantri itu tidak selalu negatif. Dalam konteks internalisasi nilai-nilai, dalam konteks pelembagaan, memang di dalam memperjuangkan ideologi perlu disiplin. Artinya ya orang kadang level dalam memahami tentang bagaimana ideologi partai, bagaimana sistem di partai berjalan, itu memang harus mengalami tahapan demi tahapan. Aku sendiri itu masuk ke dalam PDI Perjuangan nggak langsung bisa ngomong begini Pak. Masuknya juga dari saya partai dulu, itu sekitar 5 tahun yang lalu. Lalu dari saya partai di tingkat kota, di Gembleng, di situ menjadi juru bicara di tingkat Pilwali, lalu dianggap penugasannya berhasil, naik ke tingkat Pilpres waktu Mas Ganjar kemarin. Kemudian pasca itu juga masih dipercaya untuk diberikan tugas ini. Sehingga ada proses yang berjenjang. Dan
Dan itu aku rasa bukan bagian dari ngantri, tapi memang bagian dari kaderisasi partai yang memang harus berjalan. Nah, kalau partai memberikan ruang luas untuk siapapun, kayak aku begini misalnya di PDI Perjuangan ya, aku bukan anak politisi, bukan anak siapa-siapa dalam konteks politisi gitu ya, pejabat. Tapi diberikan ruang untuk berproses di situ, dan itu berlaku untuk semuanya. Jadi apakah ada ngantri atau tidak ya dalam konteks disiplin partai ini kadang memang diperlukan. Kalau aku sih memandangnya begitu. Kadang anak muda kan pengennya cepet-cepet aja, Mas. Iya, padahal kan kadang nggak bisa begitu juga. Kita jangan sampai karena kita punya semangat pengen segera membuat impact, lalu kita melepaskan satu idealisme bahwa politik itu nggak bisa instan. Ada proses di situ yang harus terjadi. Bagi orang-orang yang nggak punya privilege kan? Bagi yang nggak punya privilege, yang punya privilege, ya harus mau berproses. Artinya ya dia harus mau turun, ya dia harus mengikuti mekanisme sesuai sama yang lain, ya harus begitu. Itu kalau mau serius bicara pelembagaan partai, kau punya privilege, kau tidak punya privilege, ya kau ikuti proses dan mekanismenya. Ikut sekolah partai, ikut turun, ikut ya nyalek ya maju ya begitu. Iya. Itu baru kalau mau serius. Iya, dan satu-satunya orang yang mungkin barangkali sudah mengalami pahit getirnya politik adalah Mbak Mega. Ya Bu Mega. Dari muda sampai hari inilah. Jangan salah loh, pada waktu Bu Mega di era Orde Baru, itu kondisinya juga tidak mudah untuk Bu Mega. Iya. Ini aku membayangkan di era itu, orang bilang Bu Mega adalah anak Presiden Soekarno, punya privilege. Waktu itu kan Bung Karno sudah bukan presiden, waktu Bu Mega merintis di dunia politik. Bahkan di era itu terjadi proyek desoekarnoisasi luar biasa. Iya. Semua hal yang terafiliasi dengan Bung Karno itu bisa direduksir luar biasa, dibatasi oleh bahkan dianggap PKI waktu itu. Dianggap tabu dan seterusnya. Iya. Maka menjadi anak Bung Karno tentu bukan suatu hal yang mudah di era Orde Baru. Jauh lebih tidak mudah dibandingkan bukan anak Bung Karno buat aku ya. Kalau aku membayangkan di masa itu, maka Bu Mega merintis betul itu, berjuang sebagai seorang politisi yang awalnya menjabat juga di dalam partai di DPC. Kalau nggak salah Jakarta Selatan dulu itu pertama kali masuk ke PDI, masih PDI namanya. Berjuang satu demi satu hingga ikut KLB di Asrama Haji Sukolilo, kemudian dipilih menjadi ketua umum, konsolidasi partai di daerah-daerah, itu dilakukan betul. Nggak bisa dikunci dengan nyiram logistik di mana-mana. Waktu itu semuanya serba terbatas melawan pemerintah yang membatasi betul. Maka dari itu aku rasa Bu Mega adalah sosok teladan berpolitik yang punya privilege, tetapi beliau memilih dan konsisten untuk berjuang merintis dari bawah. Itu suatu teladan yang luar biasa buat semuanya. Beliau aja mau begitu, apalagi kita-kita yang bukan anak proklamator. Aku rasa ya harus bekerja keras betul agar untuk memastikan ya kita tahu betul apa yang terjadi di bawah pada saat kita sampai di atas. Itu yang penting menurutku. Iya. Dan Bu Mega, saya rasa kenapa akhirnya menjadi politisi yang matang. Beliau mengalami zaman Soekarno, beliau mengalami zaman Soeharto, ya kan, dikeluarkan dari kampus, ditekan sana sini. Bahkan di Sukolilo saya dengar dengan beberapa kali misalnya Bang Panda cerita ada benar-benar ditekan betul lah dengan lawan Orde Baru itu. Betul. Iya kan? Artinya gini, siapa orang di Republik ini hari ini yang adalah satu anak presiden, pernah melawan presiden, ya kan, di Orde Baru, pernah menjadi wakil presiden, pernah menjadi presiden, dan pernah menjadikan presiden 2 kali pula. Kurang satu, Mas. Apa tuh? Dikhianati presiden. Dikhianati presiden. Siapa ini orang di Republik ini yang pernah mengalami situasi seperti ini? Aku rasa nggak ada yang sangat dekat dengan lembaga kepresidenan sepanjang hayat. Aku rasa hanya Bu Mega yang punya pengalaman itu, dan itu membuatnya berbeda dengan ketum-ketum partai yang lain. Dan ini juga salah satu alasan PDI tetap mempertahankan Bu Mega sebagai ketua umum. Ya karena kualitas itu juga tidak dipungkiri berhasil membuat solid seluruh struktur dan elemen PDI Perjuangan dimanapun. Dan itu adalah bentuk dari aspirasi kader juga. Di Rakernas kemarin kita minta Bu Mega untuk bersedia menjadi ketua umum lagi kan pada saat kongres nanti di bulan April 2025. Yaitu menjadi satu kesadaran bahwa
pengalaman yang dimiliki Bu Mega itu tidak dimiliki oleh siapapun di Republik ini. Kematangannya, intuisinya, ketepatan akurasi berpolitiknya itu levelnya berbeda. Karena itu tadi, jadi bukan hanya karena kita alasan-alasan yang abstrak ya, tapi alasan logisnya adalah siapa coba yang punya pengalaman seperti Bu Mega itu? Kan belum ada. Di PDI sini belum ada. Yes, anak presiden pernah jadi wapres, pernah jadi presiden, pernah Nggak, artinya kan, sampai kapan Bu Mega kita nggak ada yang tahu. Iya. Umur kita nggak ada yang tahu. Iya. Iya. Apa Bu Mega nggak menyiapkan, Mas? Penggantinya pasca beliau itu siapa gitu? Ya, nanti kan pasti kalau Bu Mega bicara Satya Meva Jayate, kebenaran pasti menang. Dalam konteks itu siapa yang berproses betul, punya kemampuan menjadi ketua umum, itu pasti akan tampak kok. Mungkin nggak bukan anak keturunan Bu Mega? Ya, sejauh ini aku rasa yang bisa mempersatukan fakta politiknya adalah Bu Mega yang adalah putri dari Bung Karno. Adalah putri biologis dari Bung Karno. Dan ini adalah aspirasi kader. Kita di Jakarta mungkin bisa bicara banyak hal tentang konsep ideal. Situasi partai yang terbuka, gitu. Oh, semuanya bisa begini. Tapi kan masalah PDI Perjuangan, mayoritas pemegang saham di daerah, itu kan ya mereka internal kita ini. Dan pada saat kita keliling di internal PDI Perjuangan, di bawah, di akar rumput, betapa bagaimana sosok Bu Mega sebagai Bu Mega sekaligus sebagai putri dari Bung Karno itu masih tidak terpisahkan loh ya, antara Bu Mega sebagai person dan Bu Mega sebagai putri Bung Karno. Itu masih sangat mampu untuk menyatukan seluruh pemikiran dari PDI Perjuangan yang beragam jenisnya ini. Maka dari itu pada saat misalkan nanti ada situasi di masa depan gitu ya, aku rasa faktor biologis Bung Karno itu masih akan penting di akar rumput. Itu kan aspirasi kader. Bukan aspirasi Mas Eno aja nih ya? Enggak, aspirasi kader. Kita kan keliling juga, Pak. Kita ketemu sama struktur, sama teman-teman di bawah itu ketemu. Dan itu betul-betul sampai sekarang masih sangat dihormati oleh teman-teman. Dan yang menentukan kan ya memang internal kita. Masa pemilihan ketua umum itu kita voting di luar, kan enggak, ya di dalam internal itu keputusannya. Ya artinya nggak jauh-jauh dari masih terah Bung Karno lah gitu. Iya. Ya itu masih faktanya itu masih sangat mampu menyolidkan, satu. Kedua, sampai hari ini aspirasinya masih ke sana. Termasuk putri daripada Mas Guntur. Ya siapapun sebenarnya secara lembaga atau ADRT kepartaian itu berhak. Tetapi kan nanti keputusannya di Rakernas dan di Kongres. Kalau jawaban politisi memang set gitu. 23 tahun ya Mas Eno berarti sekarang ya? 23. Ya kapan lagi kan? Anak 23 tahun, saya sekarang udah 28 Mas. Ya, beda sekali pemilu. Oke lanjut Mas. Transisi besok Pak Prabowo dengan Bu Mega konon katanya mau ketemu. Tapi memang banyak orang juga yang mengatakan bahwa kedua orang ini nggak ada barrier yang akhirnya bisa membatasi mereka untuk ketemu. Sejarah panjang. Bahkan konon ceritanya Bu Mega kalau Pak Prabowo datang ke rumahnya mesti dimasakin langsung sama Bu Mega nasi goreng. Kapan sebenarnya Mas? Ketemu ini kapan sebenarnya? Ya kan cuaca politiknya mengatakan dalam waktu dekat. Artinya atmosfer, cuaca, iklim itu mendukung agar pertemuan ini terjadi, bau-baunya terjadi dalam waktu dekat sebelum pelantikan. Banyak yang bilang begitu kan. Tetapi timing dan momentum yang paling baik, tentu yang paling tahu adalah Bu Mega dan Pak Prabowo sebagai pihak yang mau bertemu. Kapan tepatnya? Ya kalau bicara sebelum, bisa H-5, bisa H-2, bisa H-1, kapanpun bisa. Dan aku rasa nggak ada yang perlu menghalangi atau yang perlu menjembatani pertemuan dari hubungan baik Bu Mega dan Pak Prabowo selama ini secara personal. Jadi aku rasa ya dalam waktu dekat. Bener nggak sih Bu Mega itu salah satu hambatan untuk ketemu Pak Prabowo karena Bu Mega nggak mau Pak Prabowo itu tetap jalan dengan Pak Jokowi? Yang aku sekali lagi berkatakan, tidak perlu ada pihak yang
menjembatani pertemuan atau menghalangi pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Tidak ada itu hambatan itu. Bahwa kita punya catatan terhadap apa yang terjadi di pemilu kemarin, siapa yang punya ambisi menggebu-gebu secara kekuasaan keluarga, kita tentu punya catatan itu. Tetapi antara Bu Mega dan Pak Prabowo, secara kelembagaan PDI Perjuangan dengan Gerindra, hubungan komunikasinya berjalan dengan baik selama ini. Dan kita satu suara bahwa kita menyambut baik wacana pertemuan itu. Gitu. 4 menteri yang dibocor halus Tempo yang didapatkan oleh PDI Perjuangan. Benar, Mas? Ya, katanya orang rumor itu kan bisa-bisa saja. Boleh-boleh aja. Rumor menteri, rumor kabinet susunannya, komposisinya itu kan beredar di media sosial dan media massa bukan 1-2 hari ini. Setelah pencoblosan tanggal 14 Februari saja itu sudah langsung muncul draft di media sosial nama-nama yang masuk dan seterusnya. Maka mendekati pelantikan kalau itu berkembang menjadi macam-macam ya bukan suatu hal yang mengejutkan buat kita. Tapi arahan ketua umum sampai sekarang adalah tetap ya perjuangan pilkada, menangkan pilkada dengan terhormat, dengan beretika, itu aja. Nggak ada arahan menyodorkan nama-nama menteri dan seterusnya di internal. Aku tidak mendengar itu. Tetapi kalau nama-nama muncul, berkembang belakangan, hari-hari ini muncul, ya aku rasa suatu hal yang wajar. Katakan siapa yang muncul terakhir ini yang dikatakan ada Pak PG, siapa lagi Pak. Ya Mas Eno lebih tahu lah. Pak, ya yang muncul di media di mana-mana orang rasan-rasan kan. Ya, Pak Oli. Ada Pak Anas, Pak Oli muncul. Ya buat aku beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh yang memang sangat kompeten dan berkaliber untuk berada di dalam pemerintahan. Siapapun presidennya. Pak BG misalnya, ini punya pengalaman dan rekam jejak di tahun 2019 yang sangat penting dalam konteks mempertemukan atau menjadi jembatan pertemuan Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan kemudian Bu Mega dalam konteks pasca Pilpres 2019 yang itu mengubah berbagai macam landscape politik. Lalu Pak Oli Dondo Kambe, siapa yang tidak kenal dengan Pak Oli di Sulawesi Utara, yang itu juga secara kedaerahan punya kesamaan latar belakang daerah dengan keluarga Pak Prabowo misalnya. Dan beliau berhasil membangun Sulut ini menjadi lebih baik dalam konsep pariwisata, konteks ekonomi pada waktu beliau menjabat. Pak Aswaranas, bagaimana pada waktu beliau di Banyuwangi mengubah wajah Banyuwangi secara transformatif. Pindah ke Kementerian Pan RB juga berhasil membuat banyak terobosan. Jadi buat aku secara profesional kemampuan nama-nama yang beredar ini tokoh-tokoh yang memang nggak kaleng-kaleng. Siapapun presidennya pasti akan sangat senang kalau ada tokoh-tokoh dengan kompetensi seperti beliau-beliau ini yang ikut membantu di dalam pemerintahannya. Maka kalau wacana itu beredar suatu hal yang wajar. Kebetulan saja beliau-beliau ini adalah dekat dengan PDI Perjuangan. Pak Oli adalah bendahara umum, Pak Anas juga kader kami, sehingga ini kebetulan seperti itu. Tetapi secara kualitas tidak ada yang meragukan. Dan buat saya, maka pada saat wacana itu berkembang biasa saja. Persoalannya memang sampai hari ini belum ada, setahu saya ya, arahan dari Ketua Umum untuk mempersiapkan itu. Arahannya adalah pilkada. Dan PDI Perjuangan juga tidak meminta-minta ya? Enggak, kita enggak pada posisi menyodorkan atau apalah yang bahasanya. Ya kalaupun masuk akhirnya itu karena diminta. Ya kita menyadari bahwa kewenangan dan hak prerogatifnya ada di tangan presiden terpilih. Kita menghormati Pak Prabowo sebagai ketua umum partai pemenang pemilu presiden sekaligus presiden terpilih, dan saya yakin Pak Prabowo juga menghormati kami sebagai partai pemenang pileg. Jadi rasa saling menghormati itu yang membuat kami sadar bahwa kemenangan itu ada di tangan presiden, bukan di kami. Di mana posisi Pak Jokowi? Ya beliau katanya mau pulang ke Solo, posisinya di Solo. Ya selama ini kita kenal dengan sosok sederhana gitu kan. Iya ya apapun dia, tapi fakta politiknya adalah presiden terpilihnya adalah Pak Prabowo. Setelah tanggal 20 yang ini Hamin berapa ini? Hamin 5, Hamin 6. Ini Pak Prabowo lah yang akan menjadi presiden. Nggak bisa dipisah juga dong Mas antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran, Mas. Ya faktanya adalah Pak Prabowo presiden. Kita tahu bahwa yang memegang
tampuk kepemimpinan politik secara real adalah presiden yang akan menjalankan roda pemerintahan, akan membuat visi, akan apapun itu ya Pak Prabowo. Bahwa ada Mas Gibran di sana, ya itu adalah fakta dari pemilu kemarin yang memang mengkawinkan beliau berdua untuk jadi. Tapi apakah Mas Gibran itu sama dengan Pak Jokowi waktu awal memimpin dulu? Kan belum tentu. Kenapa saya bisa bilang begini? Orang banyak berkata bahwa Pak Jokowi ini adalah suatu keberhasilan demokrasi pada waktu 2014 dulu maju. Majalah Time menulis tajuknya adalah A New Hope waktu itu, harapan baru gitu kan. Dan mitosnya terbangun. Ini aku mau ceritakan lagi tentang runtuhnya sebuah mitos. Mitosnya terbangun. Mitos apa? Mitos tentang sosok Jokowi yang menjadi simbol. Semua mitos itu Mas Arief itu sumbernya atau kalau kayak rumah itu bangunannya adalah batu bata gitu ya. Kalau mitos itu bangunannya adalah cerita. Dan cerita tentang mitos Pak Jokowi itu adalah cerita tentang kesederhanaan. Orang yang berawal dari bukan siapa-siapa, profesinya tukang kayu, ya kan, pakaiannya dipublish ratusan ribu, berapa ribu harganya, nggak pakai jam tangan. Kalah itu sama Mas Arief masih pakai nggak pakai cincin. Ya, itu cerita itu yang menjadi bangunan landasan dari mitos Pak Jokowi. Anaknya adalah tukang pisang dan tukang martabak, nggak tertarik masuk politik dan seterusnya. Cerita itu kemudian mengantarkan Pak Jokowi dari bukan siapa-siapa sebagai presiden, bahkan 2 kali terpilih. Itu pula yang membuat saya pada saat saya memilih pertama kali di Pilpres 2019 itu mencoblos beliau dulu. Terpikat dan jatuh cinta. Saya mencoblos Pak Jokowi dulu 2019. Dan itu menjadi satu mitos yang terbangun hingga sampai lama. Kalau kemudian pada akhirnya cerita itu dirubah sendiri. Ternyata Pak Jokowi lebih suka pakai baju Raja Jawa, berdandan sebagai Raja Jawa, ya kan, dengan pakaiannya. Lalu putra-putrinya lebih suka, putra-putrinya yang tukang pisang dan tukang martabak lebih suka naik private jet, flexing roti 400.000 dan seterusnya, terus menantang logika rakyat dengan situasi seperti itu. Maka cerita kesederhanaan itu kan bubar, otomatis mitosnya ikut bubar. Artinya kalau mitos itu bubar, masyarakat sudah berbeda pandangannya terhadap Pak Jokowi. Yang membubarkan mitos itu, termasuk artinya dengan Gibran dan Mas Kaisang, maka yang membubarkan mitos itu ya bukan orang lain, bukan orang-orang yang sibuk teriak dan mengingatkan bahwa ini ada persoalan di sana dan di sini, bukan mereka yang membubarkan mitos itu, tapi ya keluarga itu sendiri, keluarga Pak Jokowi sendiri yang membubarkan. Jadi apakah saya salah pada saat saya agak skeptis dengan situasi bahwa ada Mas Gibran di pemerintahan Prabowo? Ya saya skeptis. Faktanya legitimasi masyarakat hari ini memandang pemerintahan Pak Prabowo lebih kuat karena figur Pak Prabowo, bukan orang lain. Aku rasa itu. Menarik Mas. Terakhir Mas. Ini mitos yang runtuh dari sosok Jokowi yang meruntuhkan keluarga sendiri. Menurut Mas Eno, kalau misalkan akhirnya kita callback depan tadi dalam konteks anak muda, bukankah seharusnya kita sebagai anak muda itu bahagia dan bangga bahwa pimpinan kita hari ini adalah Mas Gibran yang umurnya di bawah 40 tahun atau masih muda? Ya, secara biologis memang beliau anak muda, dan narasi dari kepemimpinan anak muda ini kan terus digaungkan sejak lama. Sebetulnya gejalanya kan bukan hanya sekarang. Tapi di 2019 dulu kata saktinya adalah milenial. Semua acara politik, semua politisi itu sibuk pakai kata diksi milenial. Sedangkan 2024 itu diksi atau kata ajaibnya itu Gen Z. Baru afdol kalau pakai Gen Z. Sampai selalu ngopi bareng Gen Z. Padahal apa sih artinya kata-kata itu kan ya nggak jelas juga. Maksudnya apakah pernah kita, Mas Arief sebagai milenial, aku sebagai Gen Z, pernahkah kita ketemu sama sesama anak muda lalu kita, hey sobat Gen Z ku kan akan terdengar sangat cringe itu kalau itu dilakukan. Artinya
itu suatu dikotomi yang nggak ada maknanya juga, tapi terus diglorifikasi. Nah, artinya apa? Semua orang menganggap kuantitas anak muda ini sebagai komoditi politik yang penting untuk cara atau sarana meraih ceruk suara. Persoalannya, kembali ke urusan Sumpah Pemuda yang aku bilang tadi, pernah nggak kita sebagai bagian dari anak muda yang dirasani terus-menerus dari semua acara hajatan politik itu, yang sangat dekat dengan pengambilan kebijakan, penganggaran negara, dan seterusnya. Pernah nggak kita sebagai yang dirasani itu menentukan agenda generasi kita itu sebetulnya apa? Kita isi dengan apa? Oh, anak muda itu berarti memperjuangkan AI yang aman untuk semua. Itu anak muda, misalnya agenda. Oh, anak muda itu berarti kita ingin menurunkan angka kemiskinan ekstrim, sehingga tidak ada lagi teman-teman mudaku yang harus mengalami kemiskinan ekstrim dengan indikator sekian. Nggak pernah ada pembicaraan yang ada substansinya. Sehingga apakah salah kalau jasad muda atau badannya, jasadnya itu ya, biologis anak muda itu kemudian dipakai, dikooptasi dengan sesuatu, lalu digunakan terus-menerus untuk sesuatu yang dikomodifikasikan secara politik. Ya nggak salah orang yang melakukan itu. Nggak salah kekuatan yang melakukan itu. Karena kita tidak pernah memberi makna, tidak pernah mengisi rohnya. Tentang politik anak muda itu tidak pernah kita isi rohnya. Sehingga saat ada, ya pokoknya muda. Ini kan muda. Yang kamu mau kan politik anak muda, ini muda. Nggak peduli kualitasnya, nggak peduli apa, rekam jejaknya. Nggak peduli apakah dia pernah punya akun buzzer atau tidak misalnya. Ya siapapun anak muda yang muncul, dianggap akan punya legitimasi yang sah untuk mewakili generasi kita. Yang salah siapa? Yang salah ya generasi kita, ya kita ini. Aku rasa maknanya jadi berubah, menjadi overuse, dan muncullah free rider yang muncul di tengah itu yang akhirnya menimbulkan banyak akumulasi. Apakah Mas Gibran salah satunya? Aku sungguh prihatin kalau kemudian beliau sebagai satu anak muda yang berhasil menjadi wapres lalu mengiyakan kecurigaan publik tentang itu. Apa kecurigaannya? Diundang ke kampus nggak pernah mau datang, diundang ke diskusi nggak pernah mau datang, diundang bicara dengan mahasiswa, teman-teman aktivis nggak mau datang. Aku akan sangat prihatin sebagai bagian dari sesama anak muda kalau beliau mengkonfirmasi kecurigaan publik itu dengan meneruskan situasi tersebut. Faktanya beliau besok yang akan dilantik sebagai wakil presiden. Tapi kalau memang itu diteruskan, ya berarti kecurigaan publik, termasuk kecurigaanku tadi bahwa politik anak muda itu dikomodifikasikan, maka kecurigaan itu terkonfirmasi. Ya pilihannya di Mas Gibran, bukan di kita. Oke, terima kasih Mas Eno atas waktu dan kesempatannya. Deep talk bener kita hari ini. Oke teman-teman semua, jangan lupa saksikan video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan share. Bye. Thank you.